siswa mampu mengimplementasikan CSS pada elemen HTML. Seperti itu. Nah, secara definisi, CSS itu adalah Cascading Style Sheet is a simple mechanism for adding style. Jadi adalah sebuah mekanisme yang sederhana untuk menambahkan style di sebuah web. Nah, style itu bisa berupa font, color, spacing, kemudian layout. Nah, tapi ini CSS ini bukan merupakan bahasa pemrograman, hanya sebuah cara untuk menambahkan sebuah style. Seperti itu. Nah, kemudian kalau dianalogikan, kemarin yang sudah kita pelajari, ini HTML dan CSS. HTML itu adalah sebuah kerangka manusia, kemudian CSS adalah seseorang yang berpenampilan rapi. Nah, kira-kira apa nih analoginya dari HTML dan CSS? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Mas Singgih? Kira-kira apa nih? Mas Singgih? Mas Reza? Kira-kira saya coba jawab, Pak, sepengetahuan saya saja. ya. Kalau CSS itu untuk mempercantik tampilan, begitu sepertinya, Pak. Oh ya. Oke, mempercantik tampilan dari Si HTML itu atau kerangka sebuah websitenya gitu, Pak. jadi bedanya antara HTML dan CSS adalah Kalau HTML itu untuk membuat kerangkanya, kalau CSS itu untuk apa ya? Biar tampilannya lebih enak dipandang seperti itu kali, Pak. oh ya, benar sekali. 100 untuk Mas Reza. Nanti mungkin saya akan tambahkan nilainya. Wah, nilainya tambah lagi nih. Untuk HTML itu adalah membuat konsep dasarnya atau kerangkanya dari sebuah website. Artinya sebuah website itu tidak akan berdiri tegak jika tidak ada HTML-nya. Jadi nggak berbentuk seperti itu. Nah, kemudian untuk mempercantik, untuk memperindah dari tampilan website tersebut, kita tambahkan sebuah CSS. Ibaratnya juga kalau sebuah rumah itu konstruksi awalnya, fondasinya, kemudian kerangkanya, tulang-tulangnya itu adalah HTML-nya. Kemudian catnya, keramiknya, warna apa, gentengnya, warna apa, nah itu adalah CSS. Mungkin kita bisa lihat di sini, saya coba buka website Unima. Nah, ini adalah sebuah website yang sudah tampil cantik. Ini kita lihat sudah bagus, sudah ada warnanya, tata letaknya, animasinya. Nah, coba kalau website ini CSS-nya kita matikan. Artinya jika tidak ada CSS-nya, website-nya akan berubah tampilannya menjadi seperti ini. Jadi warnanya tidak ada, kemudian tata letaknya tidak terstruktur. Nah, akan menyusahkan user ketika mengakses sebuah website jika tampilannya seperti ini. Oleh karena itu, perlunya kita mempelajari CSS untuk mempercantik, membuat layout di sebuah website, mengatur ukuran website tersebut seperti apa. Nah, oke, kita kembalikan ke tampilan awal website yang seperti ini. Ini adalah website yang sudah dilengkapi dengan CSS. Seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara penulisan HTML. Penulisan HTML ditambahkan CSS seperti itu. Nah, kemudian teman-teman mungkin ada yang bertanya, bisa tidak kalau halaman website itu dipercantik hanya menggunakan HTML? Ya, sebenarnya bisa. Kita lihat di slide ini.
Kita bandingkan di sisi kiri itu adalah style yang hanya HTML, kalau yang di sisi kanan itu ditambahkan CSS. Nah, kalau yang di sisi kiri, ketika kita mengatur sebuah ukuran ukuran font, itu kita tambahkan size plus 6, kemudian color-nya light blue, kemudian face-nya Arial. Nah, ini sebenarnya bisa ditulis di HTML. Akan tetapi terlihat kurang rapi dan tidak efisien. Karena ketika kita tuliskan dengan CSS bisa lebih maksimal hasilnya. Kita hanya penulisannya di HTML cukup kontennya saja, kemudian stylingnya, font size-nya, kemudian font family-nya. Nah, itu kita menggunakan yang namanya CSS, seperti itu. Nah, kemudian komponen yang perlu diperhatikan, ini ada komponen di dalam CSS, strukturnya seperti apa. Nah, yang pertama adalah selector, kemudian declaration, kemudian di dalam declaration tersebut ada property, ada value. Seperti itu. Nah, selector itu maksudnya apa? Selector itu adalah tag atau elemen HTML yang ingin didefinisikan. Nah, kemarin kita mempelajari tag HTML, apa saja mungkin yang bisa menyebutkan tag HTML? Mas Singgih, tag HTML apa saja? Mas Reza, tag HTML? Oke, tag HTML itu ada body, div, H1, H2, H3, atau span. Nah, bisa dituliskan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menambahkan kelas sebagai selektor. Kemudian yang kedua dengan menambahkan ID sebagai selektor. Nah, selanjutnya adalah struktur dari CSS apa saja yang kedua? Yang kedua adalah properti. Nah, untuk properti ini ada berbagai macam. Nah, properti ini adalah atribut apa yang ingin diubah. Jadi seumpama ingin ubah warnanya, nah kemudian ukurannya, atau background color-nya, atau width-nya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah value, atau nilai dari atribut tersebut. Nah, di sini saya coba ada berapa mahasiswa? Ada ya, kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Silakan nanti teman-teman per kelompok antara Mas Gatantra, kemudian dengan Mas Ikhwan, dengan Mas Inggih, kemudian Mas Reza, dengan Mbak Madina, dan Mas Adam, kemudian Mas Bagas, dan Mbak Friska. Nah, nanti masing-masing coba cari macam-macam properti di CSS itu apa saja. Nah, minimal sebutkan 5, seperti itu. Dan fungsinya. Mungkin saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silahkan teman-teman nanti berdiskusi sembari
kita istirahat terlebih dahulu. Saya stop share-nya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sebelumnya Pak Rofi mohon izin bertanya. Ya. Itu tadi kan ada selektor ID dan kelas ya. Oh Nah, ya. itu sebenarnya kan sama-sama fungsinya tadi untuk memanggil CSS yang kita buat gitu ya tadi. Nah, itu perbedaannya apa sih Pak dari keduanya itu? Dan kapan kita menggunakannya kayak gitu. Terima Oh kasih ya, Pak. pertanyaan yang bagus. Jadi untuk perbedaan selektor ID dan selektor kelas ini terletak pada data yang dipanggil. Nah, untuk yang ID ini adalah data yang berupa value biasanya. Nah, itu biasanya digunakan di PHP. Kemudian untuk yang kelas ini